Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Devi Ardia. Terima kasih ya sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalau ada video dari aku, teman-teman bisa dapat notifikasi sehingga nggak ketinggalan informasi terkait dengan diabetes. Seperti yang sudah dibaca di judulnya, di video kali ini aku mau membahas tentang apa sih gejala atau ciri-ciri sehingga orang itu dikatakan menderita diabetes. Sebenarnya aku cukup merasa sedih dan prihatin karena semakin hari penderita diabetes itu semakin banyak dan gak jarang usianya masih muda, di umur 20-an, 30-an gitu. Nah, terus apa aja sih gejala-gejala dari penyakit diabetes ini? Aku akan membahas gejala yang umum dulu yang dialami oleh masyarakat pada umumnya. Nah, terus kemudian aku mau membahas tentang pengalamanku waktu aku pertama kali kena diabetes itu, apakah ciri-cirinya sama dengan yang dikatakan oleh orang-orang, yang dirasakan oleh orang-orang semuanya itu. Kita bandingkan ya. Walaupun diabetes itu adalah penyakit yang sangat bahaya dan tidak bisa diremehkan, tetapi gejalanya itu seringkali dirasakan orang tapi disepelekan karena memang nggak begitu parah dan memberatkan badan kita. Nah, oke, sekarang kita bahas satu per satu gejala diabetes yang dialami oleh penderita di awal-awal diagnosa. Yang pertama adalah polidipsi atau suka merasa haus berlebihan. Tuh. Jadi sebenarnya orang umum itu kalau sudah minum 1 gelas air itu kan ngerasa hausnya hilang ya. Nah, kalau orang diabetes itu merasa haus bandel, seakan-akan mulut dan tenggorokannya ini kering. Nah, kebanyakan saat merasa haus, mereka akan cari sesuatu yang seger-seger dan dingin, seperti es teh, kemudian minuman sasetan, atau minuman kekinian yang boba ataupun milk tea. Nah, bukannya malah hausnya itu hilang, tetapi malah semakin haus dan gula darahnya naik karena minum minuman manis dan dingin. Nah, sebaiknya kalau kita merasa haus berlebihan seperti ini, kita menyiasatinya dengan minum air putih aja atau pakai air yang agak dingin sedikit, agak sejuk. Nah, itu boleh, asalkan jangan yang manis atau yang mengandung banyak gula. Ciri yang kedua adalah poliuria. Ya. Jadi poli itu kan banyak, uria itu air kencing. Jadi kita banyak buang air kecil atau sering pipis. Karena ini berhubungan dengan gejala yang pertama tadi, setelah kita sering haus terus minumnya banyak, kita akan sering pipis. Ya. Terutama itu di malam hari. Jadi kalau orang yang umum, orang yang wajar, biasanya kita sebelum tidur itu kan ke toilet dulu. Nah, ini kalau kena kencing manis, itu kita nggak bisa menahan rasa ingin buang air kecil atau rasanya itu kandung kemihnya penuh terus gitu. Walaupun pipisnya pun itu sedikit atau juga bisa banyak karena minumnya banyak ya. Jadi poliuria itu kita sering buang air kecil, terutama malam hari bisa sampai 3 kali, 4 kali. Penderitanya itu bangun malam setiap 2-3 jam hanya untuk pipis karena nggak bisa nahan. Ya. Nah, akibatnya kalau kurang istirahat, kurang tidur, maka HB-nya juga turun dan itu mempengaruhi gula darahnya juga. Ciri diabetes yang ketiga adalah polifagia. Nah, polifagia itu rasa lapar yang berlebihan walaupun kita sudah makan. Selain haus berlebihan, kencing berlebihan, dan juga nggak bisa puas dengan makanan. Itu sebabnya penderita diabetes itu selalu makan banyak, ya, nggak bisa puas dengan makanan, tetapi kebanyakan berat badannya itu malah turun.
Kenapa? Karena sel-selnya itu memecah protein dan lemak untuk dijadikan energi. Ya karena gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel itu tadi. Ya, aneh ya. Makannya banyak, sering lapar, tapi badannya malah turun drastis. Gitu. Keempat adalah lukanya susah sembuh. Kalau orang normal kebanyakan, misalnya kakinya itu kesandung ya, atau kena paku gitu, jatuh misalnya lecet. Nah, orang yang normal dalam beberapa hari atau 1 minggu lukanya itu sudah kering, bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi orang yang memiliki kadar gula darah tinggi, sakit diabetes, maka biasanya lukanya akan melebar, basah, bernanah, sulit sembuh. Ya karena gulanya tinggi itu tadi, jadinya nggak bisa nutup lukanya. Nah, ini perlu diwaspadai. Jangan-jangan gulanya lagi tinggi, jadi lukanya susah sembuhnya. Nah, ciri yang kelima adalah gampang capek, mudah lelah. Biasanya stamina kita pada saat sehat itu kerja berjam-jam kuat ya. Ini kok olahraga sebentar capek, ngos-ngosan, terus di dada itu agak ada sensasi sesek, terus nafasnya pendek-pendek, gampang keringetan. Ya itu berarti metabolisme kita sudah berubah, nggak seperti orang sehat lainnya. Ya karena apa? Karena kita nggak punya energi kita itu sudah sangat lemah karena gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel itu tadi. Gulanya muter aja dalam darah. Sementara sel-sel kita itu kelaparan. Akhirnya ya ambil dari protein, ambil dari lemak itu. Gulanya tetap segitu-gitu aja. Jadi walaupun kita gampang capek dan lelah, orang diabetes itu nggak boleh males-malesan tidur, tapi juga tetap harus dibuat aktivitas ya. Misalnya kita habis makan ngantuk, terus kita habis sarapan ngantuk tidur, wah itu gulanya tambah numpuk, nggak boleh. Jadi dipaksa paling nggak 1-2 jam setelah makan itu entah kita jalan, entah kita ya cuci piring, entah kita nyiram tanaman atau nyapu-nyapu, pokoknya dibuat gerak aja dulu, jangan sampai diem, gulanya nanti numpuk. Oke. Ciri selanjutnya ini adalah terkait dengan organ seksual, yaitu kalau buat yang perempuan itu biasanya kena keputihan. Kalau laki-laki biasanya lemah syahwat atau impotensi. Nah, ini berhubungan dengan apa ya? Kalau perempuan keputihan itu flora di vaginanya itu terpengaruh oleh jamur karena darah kita kan banyak gulanya ya. Jadi jamur itu gampang sekali berkembang biak di situ. Sementara kalau laki-laki, mengapa mengalami impotensi saat diabetes? Karena bisa karena syaraf atau karena pembuluh darahnya sudah nggak lancar, nggak terlalu berfungsi dengan baik. Jadi aliran darah yang mengarah ke organ vitalnya sudah kurang bagus. Jadi nggak bisa melakukan kehidupan sosial dengan pasangannya dengan baik. Itu adalah gejala atau ciri-ciri diabetes yang sering disepelekan, yang kebanyakan diderita oleh masyarakat pada umumnya. Nah, sekarang aku mau cerita nih, apa sih gejala diabetes yang awal-awal aku alami itu? Jadi aku mengalami beberapa di antaranya. Aku mengalami haus bandel, aku mengalami sering pipis, terus mudah capek, sama mengalami keputihan. Tuh. Jadi awal-awal pas kena itu, Bapak Ibu percaya nggak? Aku minum air putih itu rasanya enak banget, asli itu kayak seger banget. Jadi aku nggak ada puas-puasnya minum air putih. 1 hari itu bisa 2,5 sampai lebih dari 3 liter. Jadi mamaku itu sampai heran, aku habis minum ya 1 gelas gitu. Beberapa menit lagi aku minum lagi 1 gelas. Terus ya aku pipis ke kamar mandi. Jadi bisa sampai sering lah minum dan pipisnya itu. Dan aku ingat satu momen itu pas aku lagi haus-hausnya bandel.
di tengah lelapnya tidur, ya, di tengah-tengah tidur itu aku merasa tenggorokanku sangat kering. Tapi aku masih ngantuk. Akhirnya aku itu sampai keluar dari kamar itu sambil merem, ya, sambil minum air itu. Jadi aku walaupun sangat ngantuk, tapi aku juga merasa sangat haus, ya. Nah, terus ciri selanjutnya yang aku alami itu ya mudah capek. Yang biasanya aku bisa olahraga sampai berjam-jam, ini kayak jalan 10-15 menit kok sudah nggak kuat ya. Rasanya dada itu sesek, terus keringat itu mengucur deras. Terus yang paling nggak enak itu aku mengalami keputihan. Aku sebenarnya nggak tahu sih. Aku kira ya mungkin gara-gara pakaian dalamnya lembab atau kena air yang kurang bersih saat cebok di pom bensin atau di mall gitu ya. Sampai pakai pembersih kewanitaan, sabun sirih dan lain sebagainya, tetapi tetap parah keputihannya. Kemudian dikasih tahu dokter kalau misalnya gula darahnya tinggi, itu infeksi jamur pada kewanitaan itu juga bisa meningkat jamurnya. Terus aku mulai mengendalikan gula darahku. Pelan-pelan turun. Dan beneran keputihannya hilang. Udah hilang, terus nggak merasa gatel sama sekali. Dan kalau misalnya aku lengah, aku makannya agak ngawur dikit, gula darah naik, keputihannya muncul lagi. Nah, di situ aku baru tahu kalau sangat pengaruh gula darah tinggi dan infeksi di bagian kewanitaan, ya. Nah, itu adalah beberapa gejala atau ciri dari diabetes pada umumnya dan yang aku rasain di awal-awal kena diabetes. Tetapi Bapak Ibu harus tahu bahwa jika mengalami beberapa ciri dari yang saya sebutkan tadi, itu nggak mesti juga kena diabetes karena faktornya itu banyak. Misalnya mudah capek bisa aja gula darahnya normal, tetapi kena penyakit lain gitu. Misalnya ada penyakit jantung atau darah rendah, lah kita kan nggak tahu. Misalnya keputihan parah, ini mungkin diabetes, belum tentu. Mungkin juga terkena penyakit menular seksual bisa juga, atau karena memang kurang bersih setelah buang air kecil. Nah, itu kan faktornya banyak. Nah, gimana sih pastinya untuk memastikan aku ini kena diabetes atau enggak, ya? Jadi cara yang paling akurat itu sebenarnya cek gula darah, ya, dicek pakai alat pribadi yang beli di rumah itu, atau cek di laboratorium. Dan yang lebih akurat lagi itu pergi ke lab untuk cek HbA1c. HbA1c itu mengetahui kadar gula darah kita selama 3 bulan, ya. Selama 3 bulan itu grafiknya rata-ratanya gimana. Nah, kalau misalnya nilainya di atas 7, 8 sampai lebih dari 10, fix positif diabetes. Tetapi kalau misalnya masih ragu ya, aku kena diabetes apa enggak ya ini, tapi ternyata cek gula darahnya itu HbA1c 5 atau masih 6, nah itu aman, atau ya masih pradiabetes, bisa diatasi segera, ya. Yang paling penting itu tindakan pencegahan. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami diabetes, mari kita ubah pola hidup, pola makan, olahraga, minum obat, dan jauhi stres. Tapi kalau belum, ayo kita melakukan tindakan preventif, jangan sampai kena. Jadi jaga pola makan juga dan tetap olahraga. Ya, sama aja pola hidup sehat. Tetapi paling enggak kita cepet tahu gitu loh kalau misalnya kena diabetes. Jangan sampai bertahun-tahun terus muncul komplikasi, dibiarkan. Nah, itu yang bahaya. Ya. Nah, itu informasi yang aku sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Cepat sembuh ya yang sakit diabetes. Buat yang mau sharing, ada pertanyaan, bisa nulis di kolom komentar ini. Nanti kalau misalnya ada waktu, insya Allah aku jawabin satu-satu. Tapi mohon maaf kalau misalnya banyak juga yang nggak terbalas.
Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.